Artinya adanya permintaan fatwa ini menunjukkan bahwa memang ada indikasi Syiah di Indonesia pada abad 18. Ada 3 teori bagaimana aliran Syiah ini datang ke Indonesia. Islam yang datang ke Indonesia pertama kali itu adalah beraliran Syiah, bukan Sunni, pada abad ke-7 atau abad ke-8 Masehi. Apa indikasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya Al-Fakir bisa hadir di Pondok Pesantren Sidokiri di perpustakaan ya. Kalau di perpustakaan ini insyaallah 2 kali ana hadir di sini dengan tema yang berbeda. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang isu Syiah ya. Tema yang diberikan kepada Al-Fakir adalah perkembangan ekspansi Syiah di Indonesia atau di Nusantara. Saya pernah menulis buku tahun 2012 ya tentang ekspansi Syiah di Nusantara. Ya. Buku ini tidak cetak banyak ya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu tebal ya. Tetapi saya melihat di buku itu perlu ada beberapa yang perlu diupdate ya data-datanya, karena dalam buku itu mungkin saya menulis dalam konteks beberapa tahun ya, beberapa tahun sebelumnya ya, sebelum tahun 2012. Sebab setelah tahun 2011, setelah peristiwa Sampang Madura ya, ini banyak dari Sampang ya, tapi Ahlussunnah kan, bukan Syiah. Pasca peristiwa Sampang, saya mengamati ada beberapa perkembangan ya dari gerakan Syiah. Nah, yang kita bahas ini adalah gerakan Syiah sebagai sebuah gerakan. Kita tidak membahas lagi bagaimana akidahnya, teologinya. Saya kira itu sudah banyak dibahas. Dan itu ada kajian sendiri ya. Dan saya kira kita masing-masing sama tahu lah tentang itu. Kita akan fokus pada Syiah sebagai sebuah gerakan di Indonesia. Sebagai sebuah gerakan, sebagai sebuah kelompok ya. Bagaimana Syiah itu di Indonesia. Sebelum kita berbicara tentang gerakan Syiah di Indonesia akhir-akhir ini ya. Jadi 2012 berarti sekarang 2022 masih ya. Bentar lagi, beberapa jam lagi 23 ya. 23. Malam tahun baru ternyata. Saya juga lupa ini. Juga lupa. Berarti sudah berapa tahun ya? Ada sekitar 10 tahun. Ada sekitar 10 tahun. Selama 10 tahun ini ada beberapa perkembangan yang perlu kita update dan kita pelajari ya, kita amati. Sebelum ke sana kita mungkin flashback tentang kehadiran Syiah di Indonesia. Bagaimana Syiah itu ada di Indonesia, ada di Nusantara ya. Di Nusantara itu di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Brunei, di Thailand dan sebagainya. Ada dari Singapura mungkin? Tidak ada. Ada yang pernah ke Singapura mungkin? Ada ya. Ada pengalaman menarik ketika saya tahun 2017 ke Singapura ya, masuk Singapura.
naik taksi, kemudian ngobrol-ngobrol dengan sopir taksi itu karena perjalanan agak jauh. Kami sempatkan untuk ngobrol-ngobrol tentang kehidupan beragama di Singapura. Karena kita tahu Singapura ini mayoritas non-muslim dari segi etnis Cina, ya. Dan Melayu, bangsa Muslim itu minoritas. Maka saya sempatkan kebetulan yang sopir tadi itu dari etnis Melayu, bukan dari etnis Cina. Kami ngobrol-ngobrol khususnya tentang kehidupan keagamaan Islam di Singapura itu bagaimana. Memang negara Singapura ini negara yang sangat ketat, dari segala sisi ketat. Jadi kita tahu lah kalau orang buang sampah itu dendanya berjuta-juta dolar gitu, kalau dirupiahkan orang buang sampah. Jadi sangat tertib, negara yang sangat tertib, sangat disiplin. Kemudian saya tanya bagaimana kehidupan beragama di sana. Ada agama ada agama Yahudi ada di sana diakui. Ada agama Konghucu, ada beberapa agama yang tidak ada di Indonesia di sana ada. Padahal penduduknya sedikit sekali. Saya sholat di Masjid Sultan. Sholat di sana Masjid Sultan ini di daerah Kampung Melayu, di situ mayoritas Melayu. Sholat Isya di sana, sambil menunggu sholat Isya kami bertemu ya, karena dengan beberapa orang asing nyoba ngobrol-ngobrol. Ternyata orang itu asalnya dari Iran gitu. Ya, tak pikir ini bukan orang Arab, ini orang India apa orang Arab ini, kayaknya orang asing. Ya kita berkenalan. Ternyata orang Iran gitu loh. Orang Iran. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Dia cerita bahwa dia baru saja menjadi warga negara Singapura. Ya, saya tanya kok bisa cepat jadi warga negara Singapura. Ternyata dia ngasih kunci. Kuncinya satu, Pak. Kawin sama orang Singapura, cepet. Ya, itu ternyata ya. Ternyata begitu. Harus kawin dengan orang sana baru gampang untuk diterima sebagai warga negara Singapura. Saya lihat sholatnya seperti orang Sunni. Tak pikir orang Iran ini Syiah kan ya. Orang Syiah. Tak pikir dia orang Syiah. Ternyata wallahu alam saya juga nggak tanya. Tidak semua Iran kan Syiah kan begitu ya. Ada beberapa daerah pinggiran itu yang mayoritas Sunni. Ketika ngobrol dengan sopir saya tanya bagaimana aliran-aliran keagamaan di Singapura. Ternyata Singapura itu sangat tegas. Ya, sangat tegas bahwa yang diizini untuk mengembangkan ya pendidikannya, dakwah dan lain seterusnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i. Saya tanya, bagaimana dengan Wahabi? Oh ada. Syiah ada juga. Ya, bahkan Hizbut Tahrir ada juga. Bagaimana itu? Itu ilegal. Mereka boleh hidup dengan Wahabinya, dengan Syiahnya, boleh hidup, tapi tidak boleh mengembangkan dakwahnya atau mendirikan tempat pendidikan, tidak boleh. Yang boleh dan diberi dana oleh pemerintah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i. Kok bisa ya Singapura kayak gini? Ternyata pemerintah Singapura itu punya prinsip bahwa kalau negara mau tenang, mau tertib, maka yang diizini cukup satu aliran. Kristen itu cuma 2 aliran yang diberi izin. Kristen kan banyak sekali juga. Yang lain mungkin banyak, tapi yang diberi izin yang legal adalah 2. Artinya yang dirikan gereja beraliran 2 itu. Nah, Islam yang diberi izin adalah masjid semuanya Sunni. Ritual-ritual Sunni Syafi'i. Maka kalau ada orang Syiah melakukan ritual di sana pasti ditangkap dan ada hukumannya. Karena dianggap membahayakan atau mengancam stabilitas negara. Ya.
Beda dengan Indonesia ya. Indonesia ini semuanya ada, bebas. Bebas ya. Jadi presiden Indonesia terlalu baik ya Pak Jokowi ini. Terlalu baik. Semua dikasih izin. Nah, bagaimana Syiah ini hadir di Indonesia? Kita baca sejarah. Ada beberapa teori ya. Ada beberapa teori dan ini sudah lama ya. Kiai Idrus sering mengulang-ulang dalam ceramah tentang Syiah ya. Itu saya juga sering mengikuti, pernah sama beliau ceramah tentang Syiah. Itu sering mengutip kitab Bughyatul Mustarsyidin ya kan, ada fatwa dari ulama dari masyarakat muslim Indonesia kepada Mufti Hadramut. Ditanyakan bagaimana hukumnya ada orang mengucapkan ya Husain, ya Husain, ya Husain di situ. Maka Mufti Hadramut mengatakan, menjelaskan bahwa ada indikasi itu adalah Syiah. Ada Syiah itu yang Imamiyah, ada Syiah itu yang Zaidiyah. Belum tentu yang ya Husain itu adalah Imamiyah. Bisa jadi itu Zaidiyah. Tapi meskipun Zaidiyah, maka itu tidak sah madhabnya. Tidak sah untuk diikuti sebagai model tren dalam beragama. Ya, dan itu dijelaskan oleh Mbah Kiai Hashim Asy'ari dalam risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu juga dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Juga dijelaskan. Bagaimana Rotib Al-Haddad itu disusun. Itu kan ada latar belakang Syiah Zaidiyah dan beberapa kelompok Khawarij. Ya. Artinya adanya permintaan fatwa ini menunjukkan bahwa memang ada indikasi Syiah di Indonesia pada abad 18 Masehi, zaman penjajahan Belanda, tahun 1700-an. Ada indikasi seperti itu. Sehingga ada 3 teori sebetulnya. Ada 3 teori bagaimana aliran Syiah ini datang ke Indonesia. Teori pertama ini dipopulerkan oleh beberapa orang Syiah, sejarawan yang yamil ila Syiah, condong kepada Syiah. Ada beberapa juga sejarawan Aceh seperti Profesor A.Hashmi. Ya, saya baca bukunya. Saya juga menulis artikel pendek untuk menanggapi tulisan Profesor A.Hashmi. Profesor A.Hashmi ini sejarawan dari Aceh. Dia menulis salah satu dalam buku sejarahnya, menulis bahwa kerajaan Perlak adalah kerajaan pertama di Indonesia, kerajaan Islam pertama di Indonesia, dan itu beraliran Syiah. Beraliran Syiah. Maka saya mencoba mengkaji tulisan ini, buku beliau, kemudian saya bikin coret-coretan ya 4 lembar untuk sekedar menguji pandangan A.Hashmi ini untuk menguji ini. Artikel saya kemudian saya kirim ke teman-teman Aceh dan dimuat di sebuah media massa di sana. Saya nggak nyangka ternyata artikel saya menjadi heboh. Ada yang pro, ada yang kontra, karena Profesor A.Hashmi ini sejarawan yang sangat dikenal di Aceh dan bukunya banyak tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Tapi ada satu pembahasan isu yang menurut saya ini perlu diuji, yaitu pandangan beliau bahwa Perlak ini adalah kerajaan pertama yang beraliran Syiah di Nusantara. Maka saya uji, bukan mengkritik ya, menguji ya, mengajak diskusi istilahnya. Sehingga di Aceh itu jadi bahan diskusi. Saya langsung ditelepon oleh orang Aceh. Tulisan Anda jadi bahan diskusi. Yang nulis padahal orang Jawa, bukan orang Aceh. Bagaimana saya memberi coba pandangan-pandangan? Karena Prof. A.Hashmi ini tidak begitu jelas membuktikan bahwa Perlak ini kerajaan beraliran Syiah. Beliau langsung membuat vonis bahwa Perlak Syiah. Itu jelas sekali. Tapi bagaimana Syiahnya itu tidak jelas.
Yang jadi indikasi adalah kerajaan Perlak ini didirikan oleh para imigran Ahlul Bait, keturunan Nabi dari Irak yang lari karena dikejar-kejar oleh Bani Umayyah. Kalau kita baca sejarah Bani Umayyah sejak awal, itu memang kalangan Ahlul Bait, keluarga Nabi, keturunan Nabi itu dari segi politik itu memang oposisi istilahnya. Banyak dari kalangan Ahlul Bait yang beroposisi kepada Bani Umayyah, dan itu ada sejarahnya tersendiri. Makanya ada banyak raja-raja dari Bani Umayyah, dinasti Umayyah itu yang bersikap keras terhadap Ahlul Bait, sehingga keturunan Nabi itu berimigrasi, pindah hijrah, yang antara lain bagaimana para habaib itu sampai ke Yaman. Itu kan salah satu faktornya adalah ini, menghindari fitnah di zamannya, ya di Irak kan di situ, ya. Makanya Ahmad bin Isa al-Muhajir dari Irak kemudian ke Mekah, Madinah, Hijaz, kemudian pindah ke Yaman sampai beranak turun sampai sekarang, yang keturunannya juga sampai ke Indonesia banyak. Jadi tidak hanya itu menyebar ke berbagai negeri, termasuklah ke Indonesia. Nah, mereka ini adalah orang-orang Ahlul Bait, ya, keturunan Nabi, datang ke Sumatera. Memang ada fakta sejarah yang demikian. Tapi yang harus diuji, apakah yang datang ini Sunni apa Syiah? Sebab tidak semua Ahlul Bait itu Syiah. Justru yang para imam-imam yang diklaim oleh orang Syiah itu justru Sunni. Jangan-jangan itu Sunni. Ya, saya uji. Karena Prof. A. Hashmi ini sudah melakukan penilaian bahwa Perlak kerajaan Muslim pertama beraliran Syiah. Maka saya uji, apakah benar yang jadi raja pertama dari Raja Perlak itu berakidah Syiah? Dari fakta sejarah, sumber-sumber sejarah tidak ada yang menceritakan seperti itu. Yang ada paling kuat adalah indikasi adalah kerajaan ini mengajarkan cinta kepada keturunan Nabi. Nah, apakah cinta kepada keturunan Nabi ini ajaran Syiah? Sunni mengajarkan itu. Ahlus Sunnah mengajarkan cinta Ahlul Bait dan juga cinta kepada menghormati para sahabat. Apakah ini Syiah? Itu tidak ada fakta seperti itu. Sehingga ini menjadi perdebatan, termasuk Buya Hamka memperdebatkan persoalan ini, dan bahkan diragukan kerajaan Perlak ini kerajaan apa bukan, atau jangan-jangan sekumpulan saja, bukan membentuk satu kerajaan, ada seorang, ada rajanya, ada pasukannya. Ini menjadi perdebatan di kalangan para ahli sejarah seperti itu. Nah, kemudian teori ini juga didukung oleh beberapa tokoh Aceh, ya, Abu Bakar Aceh, kemudian Rudolf, ini seorang orientalis, termasuklah Sunuk Hurgronya, bahwa Islam yang datang ke Indonesia pertama kali itu adalah beraliran Syiah, bukan Sunni, pada abad ke-7 atau abad ke-8 Masehi. Apa indikasinya? Indikasinya cuma satu. Orang yang datang ini mengajarkan cinta kepada Ahlul Bait. Pasti Syiah ini. Sunuk Hurgronya mengatakan demikian dalam bukunya yang berbahasa Belanda. Kemudian Abu Bakar Aceh, ini saya belum dapat bukunya ini, tapi banyak dikutip-kutip, ya. Kemudian Hashmi saya dapat bukunya, sama. Kemudian Fatimi, ya, Profesor Fatimi, ini agak-agak Syiah, saya nggak tahu ini Sunni apa Syiah. Nah, kerajaan ini mengajarkan cinta kepada Ahlul Bait. Kemudian di dalam kerajaan ini mengajarkan ritual nisfu Sya'ban. Loh, kok aneh, nisfu Sya'ban kok Syiah? Berarti kita semua Syiah. Saya merasakan nisfu Sya'ban, berarti saya Syiah dong. Artinya ada logika yang salah. Ada generalisasi di situ. Jadi
Di situ ternyata Dr. Samsudin Arif dalam bukunya juga mengkaji tentang ini, menulis buku Syiah. Itu campur, analisisnya campur antara penafsiran, antara khayalan, antara fakta, antara mitos. Jangan-jangan itu mitos, tapi dibuat khayalan, dibuat fakta, kemudian ditafsirkan. Nah, itu pendapat pertama, bahwa Syiah masuk ke Indonesia abad ke-7 atau ke-8. Yang kedua adalah pendapat kedua, Syiah masuk Indonesia pada abad ke-17, zaman modern atau 18. Kenapa abad 17 dan 18? Ini pendapat juga lumayan kuat argumentasinya. Karena pada abad ini, pada abad 16 berdiri kerajaan beraliran Syiah di Persia. Namanya dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah wilayahnya itu wilayah yang sekarang jadi Iran dan Irak. Jadi kalau sekarang negara yang dulu jadi wilayah kekuasaan dinasti Safawiyah itu Irak, ya. Kemudian sebagian Irak bagian barat, Azerbaijan dan Iran. Ya, Iran. Ya. Itu dulu dinasti Safawiyah. Sebelum dinasti Safawiyah, Persia itu berada dalam kekuasaan dinasti Utsmaniyah. Jadi pada abad 16 dinasti Utsmaniyah itu sudah mengalami kemerosotan, sudah mulai. Dinasti Utsmaniyah, kekhalifahan Utsmaniyah itu mengalami kemerosotan. Ada beberapa wilayah pecah menjadi negara atau kerajaan sendiri. Termasuk ini adalah Safawi, dinasti Safawi. Ini pecah, memisahkan diri dengan Utsmaniyah, bahkan menjadi seteru kekhalifahan Utsmani. Itu wilayahnya cukup besar, sehingga ketika Safawiyah, dinasti Safawi itu berdiri, Turki Utsmani itu makin lemah. Maka abad 18 itu sangat lemah Turki Utsmani, kehilangan banyak wilayah. Dan wilayah yang paling banyak, yang cukup luas, itu yang hilang adalah Persia, Azerbaijan dan Irak ini. Dan ini dikuasai oleh resmi, dinasti ini resmi beraliran Syiah. Maka di situ dinasti Utsmaniyah itu punya misi pada masa itu. Punya misi untuk mengislamkan seluruh Eropa. Kan Konstantinopel sudah dikuasai. Kemudian Eropa bagian barat itu sudah lepas, jatuh ke tangan kerajaan Kristen, Spanyol dan Portugal. Lepas itu. Misi daripada Turki Utsmani adalah mengambil alih lagi. Jadi misinya itu sampai Portugal. Jadi bagaimana Andalusia itu kembali menjadi Muslim. Itu misinya. Sampai Eropa bagian barat, tapi tidak berhasil. Hanya sampai Eropa tengah, ya, tidak sampai Italia, hanya sampai Yugoslavia. Yugoslavia itu ada Serbia, ada Bosnia Herzegovina, ada Kroasia dan lain-lain, ya. Yang kemarin juara 3 ya. Nah, dulu wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Ya, abad 18 wilayah ini juga ingin pisah, tapi masih dalam kekuasaan Turki. Kenapa? Makanya Bosnia itu kenapa Muslim? Karena sejak dulu memang Muslim zaman Turki Utsmani, dan bahasanya sebagian orang Bosnia itu masih berbahasa Turki, masih bisa berbahasa Turki. Nah, misi gagal ini kenapa? Karena konsentrasi di dinasti Safawiyah ini. Karena dinasti Safawiyah mau menyerang ini, mau menguasai Hijaz, Mekah dan Madinah. Maka Turki Utsmani mengurungkan niat untuk misinya untuk mengislamkan seluruh benua Eropa. Tapi pasukan ditarik dan memperkuat Hijaz. Karena Hijaz ini harus dipertahankan ini. Karena di situ ada Mekah, ada Ka'bah. Jangan sampai jatuh kepada Safawi. Dan dinasti Safawiyah itu berusaha
berusaha sekuat tenaga untuk merebut Hijaz, tapi tidak berhasil. Ada satu disertasi ya, disertasi kalau nggak salah di Mesir atau Maroko ya. Disertasi ini menjelaskan tentang pengaruh salah satu isu yang dibahas dalam disertasi ini saya dapatkan dari Ustadz Idrus juga. Bagaimana kerjasama antara Portugal dengan dinasti Safawiyah. Karena di abad itu, abad 15 itu Portugal itu sama Spanyol itu membagi dua. Membagi bumi menjadi dua. Jadi kata kerajaan Portugal sama kerajaan Spanyol, dunia milik kita berdua. Spanyol bagian timur, Spanyol bagian barat, Portugal bagian timur. Enak banget, dunia ini dibagi dua gitu. Akhirnya Portugal kedapatan bagian timur. Persoalannya adalah bagaimana untuk berlayar ke timur. Satu, tidak punya peta. Dua, baru bisa berlayar, baru punya kapal, ya. Dan bangsa ini memang dikenal bangsa penjelajah, ya. Yang ketiga adalah halangannya adalah Turki Utsmani. Jadi jalur-jalur laut yang masuk ke timur ini dikuasai Turki Utsmani. Tetapi begitu dinasti Safawiyah itu berdiri pisah dengan Turki Utsmani, maka jalur yang ke timur lewat Laut Arab, ya. Ini kalau tahu peta bisa bayangkan ya. Ini kalau lewat Laut Arab itu sudah tidak ada tentara laut, angkatan laut Turki Utsmani yang menghalangi. Maka satu-satunya cara adalah berkolaborasi dengan dinasti Safawiyah. Maka diadakanlah semacam MOU, perjanjian antara Portugis dengan dinasti Safawiyah. Saling menguntungkan, ada perjanjian saling menguntungkan. Di antara perjanjian, isi perjanjian itu adalah mempersilakan kapal-kapal dari Portugis untuk masuk ke wilayah timur, dipersilakan oleh dinasti Safawiyah. Maka kapal-kapal Portugis sampailah ke Maluku, sampai ke Indonesia. Atas barokah siapa? Dinasti Safawiyah. Jadi ada barokahnya di situ. Sehingga di saat itu dinasti Safawiyah ini yang beraliran Syiah menyebarkan misinya, karena Syiah ini misinya sangat kuat, ya. Sifat misionarismenya itu sangat kuat istilahnya. Sifat untuk mengajak orang lain jadi Syiah itu sangat kuat. Itu Syiah. Maka disebarkan sampailah ke Indonesia. Sampailah ke Indonesia. Ini pendapat kedua, sehingga diperkirakan Syiah itu datang pertama kali abad 17-18. Entah itu pedagang atau memang seorang dai yang datang ke sana. Kemudian yang ketiga, pendapat ketiga, Syiah masuk ke Nusantara pada abad ke-20, bukan abad 17. Berarti agak belakangan. Kapan itu? Pasca revolusi Iran 1979. Itu terjadi revolusi Iran. Revolusi Iran itu pergantian, ya, kepemimpinan dari Syah Reza Pahlavi, sama-sama Syiah sebetulnya. Reza Pahlavi ini Syiah, tapi Syiahnya pro kepada Amerika, ya. Jadi selama Reza Pahlavi ini berkuasa di Iran, ya, Khomeini ini hijrah ke Prancis, ya, hijrah ke Prancis selama bertahun-tahun. Makanya ceritanya menjelang revolusi Iran, ya, tahun 1979, ada seorang wartawan Indonesia yang satu pesawat dengan Khomeini, ya, dari Prancis, kemudian pulang ke Iran. Begitu pulang disambut luar biasa oleh masyarakat Iran. Reza Pahlavi sudah dalam keadaan lemah. Narasi yang dibangun oleh Khomeini adalah
anti Amerika, anti Israel, bebaskan Palestina. Narasi yang dibangun. Karena Reza Pahlavi ini Syiah tapi pro Amerika dan pro Israel. Disetir oleh Amerika. Sedangkan Khomeini sangat anti kepada Amerika. Itu narasi-narasi yang dibangun. Sehingga narasi ini menyebar luas ke negeri-negeri Muslim. Begitu dia berhasil menggulingkan Reza Pahlavi yang memang sudah lemah, dan rakyat Iran itu mengelulukan Khomeini untuk menjadi pemimpin tertinggi, ya. Maka dalam pidato-pidatonya dan mengundang duta-duta besar dari seluruh negara Muslim, termasuk duta besar Indonesia, itu diundang oleh Khomeini ceramah, mengajak agar supaya, dan saya ada kitabnya ini ditulis oleh seorang ulama Pakistan, ya. As-Saurah al-Iraniyah fi Mizanil Islam. Jadi revolusi Iran dalam timbangan Islam. Itu dijelaskan bagaimana narasi-narasi Khomeini ketika pidato di depan, ini tidak hanya duta-duta besar negara-negara Muslim, tapi juga para ulama-ulama yang diundang. Ada duta besar Indonesia yang diundang di sana. Narasi yang dibangun adalah anti Amerika, anti Israel, bebaskan Palestina, dan mengajak kepada negara-negara Muslim agar melakukan revolusi yang sama dengan ia lakukan. Nah, ini menjadi kekhawatiran negara-negara Jazirah Arab. Mendengarkan pidato itu, Jazirah Arab kemudian melakukan proteksi, ya. Tetapi sebagian pemuda-pemudanya, termasuk di Indonesia, ya, itu tertarik dengan pidato narasi-narasi Khomeini ini. Karena di masa itu, narasi anti Amerika itu sangat diminati oleh para mahasiswa, khususnya para mahasiswa Muslim Indonesia. Maka di era 80-an, 90-an ada beberapa organisasi mahasiswa Muslim di Indonesia itu yang banyak terpengaruh oleh Syiah, dan itu pasca revolusi. Maka gambar-gambar Khomeini itu ada di mana-mana di Indonesia dalam bentuk kaos, pidato-pidatonya itu direkam, ya. Ada, ya, termasuklah yang di Bangil itu, ya, yang di Bangil, pondok pesantren Yapi, ya. Pondok pesantren Yapi yang awal itu di Bangil, yang sekarang jadi pondok pesantren Yapi Lil Banat, ya, untuk Banat. Yang pondok pesantren Lil Banin itu yang di Jalan Kepandaan sana. Yang Banat ini kebetulan tidak jauh dari rumah saya, ya, satu kelurahan, beda RT, ya, beda RT. Jadi tetangga saya juga banyak yang dulu, tapi kalau sekarang insya Allah enggak. Yang banyak yang bau-bau Syiah, yang agak-agak condong kepada Syiah, itu banyak juga. Apalagi pada saya tinggal di Bangil 6 tahun, baru 6 tahun. Sebelum itu tahun 90-an, tahun 2000-an itu masih banyak yang sangat terang-terangan dengan Syiahnya, ya. Dan ini revolusi Iran tahun 1979 sangat berpengaruh terhadap perkembangan Syiah di Indonesia, sangat berpengaruh, termasuk pesantren Yapi itu. Pesantren Yapi ini, ya, sebelumnya orang tidak mengenal bahwa apa itu Syiah, bahkan kiai pun tidak banyak kenal. Ya, mungkin dalam kitab-kitab sekedar dibaca Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, tapi tidak tahu secara real, gitu loh. Ternyata ada di dekat, di sekitar itu. Nah, begitu menjelang tahun 90, ya, menjelang tahun 90 terbongkarlah, ya, ini, ya, dalam buku saya itu saya kutip surat, terbongkar surat rahasia. Jadi ada surat rahasia, ada korespondensi antara pondok pesantren
Yang dipanggil itu dengan seseorang di Iran. Yang diduga seseorang di Iran ini diduga seorang mullah, seorang ulama di Iran. Korespondensi ini terbongkar oleh siapa? Oleh salah satu staf pengajar situ sendiri. Orang kepercayaan salah satu staf pengajar, dan tidak sengaja menemukan surat itu dalam bahasa Arab. Maka majalah Aula ini majalah yang diterbitkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Selama tahun 90 sampai 94 isunya itu Syiah dipanggil. Saya masih ada kopiannya. 2 edisi majalah Aula, bahkan judulnya itu sampai Perang Arab Bangil gitu ya. Judulnya sangat provokatif gitu. Di situ isinya wawancara-wawancara santri yayasan itu ya, pondok itu, kemudian orang tua. Ada satu cerita, santri liburan pulang ke rumah mengkafir-kafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Diingatkan oleh abahnya, "Nak, kamu diajari siapa ngafir-ngafirkan Abu Bakar, Umar ini?" Menentang, tidak mau diingatkan, malah disesatkan, abahnya disesatkan. Artinya pada tahun 90 Syiah di Indonesia itu tidak takiyah, terang-terangan dan ekstrim, menunjukkan ideologinya itu secara terang-terangan, terbuka ya. Syiahnya sangat terbuka sekali. Oleh sebab itu kalau kita baca beberapa berita pada tahun 80-an terjadi gerakan terorisme seperti sekarang belakangan ini. Gerakan terorisme dan radikalisme. Candi Borobudur itu pernah diledakkan oleh bom. Candi Borobudur dibom. Kemudian gereja dibom. Ya, beberapa gereja di Malang itu, gereja di Malang ya, dekat rumah Prof Muhammad Baharun, Habib Muhammad Baharun. Ya. Kemudian di Lawang. Di Lawang itu juga demikian. Pelakunya adalah pemuda-pemuda situ, ternyata pemuda Syiah. Kemudian pernah melakukan pembajakan bis jurusan Bali. Jadi kalau Imam Samudra ngebom Bali ya. Kalau ini belum sampai Bali sudah dicegat bisnya. Ini bis wisata. Bis wisata dibajak oleh pemuda-pemuda Syiah ini. Kapan terjadi? Tahun 85. Jadi selama rentang 84 sampai 87 terjadi peristiwa-peristiwa terorisme, teror. Semua dilakukan oleh orang Syiah. Ditangkap oleh keamanan, polisi diintegrasi. Memang ketika ditangkap mereka menyatakan kami terbakar oleh pidato Khomeini. Ya, jadi pidato Khomeini ini, ajaran Khomeini sangat luar biasa mempengaruhi pemuda-pemuda sampai menjadi radikal. Gereja dibom, Borobudur dibom, orang wisata kembali dicegat. Ya, tahun 80-an. Artinya gerakan Syiah pada tahun sekian 80 sampai 90, gerakan Syiah itu gerakan yang radikal, terang-terangan dan terbuka. Tapi apa akibatnya kemudian? Akibatnya para ulama bangkit, para kiai-kiai bangkit. Saya masih ingat ketika masih kelas 1 SMP, ya, kelas 1 SMP, 1 MTS, saya masih ingat. Para kiai-kiai itu berkumpul di Kota Malang, mengadili ada seorang tokoh Syiah datang ceramah di sana, kemudian diadili oleh para kiai. Dan itu banyak terjadi sekali. Kemudian ada dialog Kiai Basori Alwi, saya punya rekaman catatannya, ya, dengan seorang tokoh, ya, tokoh NU, dialog tentang Syiah. Ya, tokoh ini menyamakan, jadi Syiah dengan Nahdlatul Ulama ini saudara.
ada banyak persamaan. Maka kiai nggak usah usik-usik Syiah, karena masih saudara. Ya, Syiah yo baca tiba, NU juga baca tiba, maulidan, sama-sama maulid, sama-sama khol. Nah ini juga ada salah paham dari sejarawan Prof. Ahashmi. Jadi dia mengindikasikan Syiah itu sudah ada pada abad ke-7 atau 8 Masehi, karena di situ ada ritual namanya tabuk, mengagungkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain, memperingati wafatnya Sayyidina Husain. Kemudian di situ ada makanan-makanan dan lain sebagainya, baca, kemudian mengadakan haul. Disebut di dalam buku Prof. Ahashmi itu tentang haul. Jadi dianggap haul ini ajaran dari Syiah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini ada generalisasi. Jadi kembali kepada gerakan Syiah pada tahun 80 ya sampai 90, ini mereka dakwah Syiah itu dengan narasi-narasi anti Amerika. Ya, anti Amerika dan anti Israel. Itu narasinya di mana-mana, di kampus-kampus. Ya, di Universitas Airlangga itu banyak komunitas Syiah zaman dulu. Ya, ada tokohnya di sana, ada tokohnya. Dan organisasi Islam yang ada di sana itu dipengaruhi bahkan seluruh Jawa Timur. Bahkan majalah Aula itu pernah menerbitkan satu berita yang cukup heboh di Jawa Timur. Di Surabaya itu ada tempat lokalisasi, tahu lokalisasi ya? Ya, tempat esek-esek. Ya. Bisnis esek-esek di Doli. Itu kan lama sejak zaman Belanda. Ada organisasi Muslim, organisasi Islam ya dari IAIN Surabaya itu meminta kepada para kiai dan para ulama mengadakan semacam posko di tempat lokalisasi. Poskonya apa? Setiap laki-laki yang datang ke sana hendaknya diakad nikah kontrak. Dan itu jelas disebut apa? Nikah kontrak, mut'ah. Mut'ah. Daripada zina mending mut'ah, itu kata para mahasiswa. Kasihan orang-orang ini, daripada mereka berzina mending nikah, tapi nikahnya nikah mut'ah. Ada pengaruh Syiah. Kapan? Tahun 96 kalau nggak salah, 96. Dan itu heboh. Tokohnya ada sampai sekarang yang ada. Ya bukan Syiah sekarang. Tokohnya bukan Syiah, ini yang kampanye ini. Tapi akhirnya kiai-kiai di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama berkumpul menolak keras usulan mahasiswa ini. Menolak keras. Dari situlah kemudian diintegrasi mahasiswa. Kamu dari mana? Tahu nikah mut'ah? Baca buku Syiah. Maka para ulama dan dari majelis ulama juga dari NU menjelaskan tentang Syiah itu bagaimana pada tahun ini. Jadi sangat luar biasa sekali terbukanya dakwah Syiah pada tahun-tahun sekian ya. Nah, ini adalah kemudian mengalami perkembangan ya, mengalami perkembangan, dan ini sudah diteliti oleh Profesor Muhammad Baharun dalam disertasinya. Ya. Disertasi Prof. Muhammad Baharun itu di IAIN Surabaya tentang tipologi Syiah di Jawa Timur. Tapi tipologi ini tidak hanya di Jawa Timur, bisa berlaku di seluruh Indonesia. Bisa. Tapi penelitiannya ada di Jawa Timur, dan kebetulan ketika beliau melakukan penelitian saya dilibatkan untuk melakukan penelitian itu, untuk mengambil data. Ya, ketika saya masih kuliah S1 belum selesai, saya diminta oleh Prof. Baharun, ada beberapa kawan, untuk mengambil data-data di beberapa tempat, menemui tokoh, wawancara ya, dari Bangil, kemudian ke Jember, kemudian ke Malang. Saya wawancara beberapa tokoh Syiah. Saya ketemu langsung pimpinan-pimpinan Syiah, saya ketemu. Ya, yang di Bangil itu pimpinannya saya ketemu. Kemudian yang di Jember
Kemudian di Malang juga saya ketemu wawancara, ya. Dan banyak temuan-temuan yang sangat luar biasa, ya. Tapi tidak boleh dipublikasi oleh Prof. Baharun. Tapi ini sudah sekian tahun, maka sekarang saya publikasi. Ya. Pernah saya tulis tapi dengan nama samaran dan itu rame. Saya posting di sebuah di Facebook dan ramai sekali tanggapannya. Tapi tanpa identitas. Pernah itu. Karena dilarang oleh Prof. Baharun, jangan dipublikasi sebelum disertasi saya selesai. Disertasi beliau selesai tahun 2007, ya 2006 sidang, kemudian selesai, maka saya mencoba untuk publikasi. Banyak temuan-temuan. Antara lain pada tahun 2013 ya, pasca peristiwa Sampang, itu ramai lagi Indonesia dengan isu Syiah. Ya, termasuklah di koran Republika waktu itu ada INSIS. INSIS ini adalah lembaga kajian tentang pemikiran dan peradaban Islam, menurunkan tajuk tentang Syiah di Republika. Itu karena INSIS ada halaman, waktu itu 2 halaman. Ternyata besoknya ada tanggapan dari tokoh Syiah, yaitu Dr. Haidar Bagir, menanggapi ini. Tapi di kolom opini, Haidar Bagir kemudian ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia, ya, seorang dai muda dari Muhammadiyah, Fahmi Salim, menanggapi tulisan itu. Ditanggapi lagi oleh Haidar Bagir, ditanggapi lagi oleh Prof. Baharun, waktu itu masuk Prof. Baharun, ditanggapi lagi, itu sampai beberapa kali kalau tidak salah. Jadi polemik. Jadi yang untung siapa di sini? Republika. Korannya rame, pagi sudah habis. Orang pada cari semua. Yang Sunni, yang Syiah, yang gak langganan Republika, beli Republika semua. Tambah seneng. Jadi media massa, orang tengkar itu media massa tambah seneng. Karena tambah rame di situ. Maka saya kemudian ditelepon oleh Prof. Baharun dan orang INSIS. Di situ cerita polemik di media ini harus selesai. Bagaimana, Bib? Selesai. Kamu harus nulis. Kemudian saya konsultasi ke beberapa orang di INSIS yang nulis pertama kali, apa sih isunya. Maka saya pelajari dulu isunya. Saya baca semua. Ada usulan. Pokoknya ya tulislah. Tapi seakan-akan kamu adil. Ya, seakan-akan kamu jangan terlalu miring ke Sunninya. Oke, kayak gitu. Saya tulis. Akhirnya saya main data saja. Tapi di akhir, ya di situ posisinya. Mauqif saya nampak di situ. Di akhir saya cerita pengalaman tahun 2006 ketika penelitian dengan Prof. Baharun. Temuannya adalah karena di situ ketika diskusi polemik di koran Republika tahun 2013 itu ada isu tentang Al-Quran. Dan yang membuka itu adalah Haidar Bagir. Kami orang Syiah dituduh memalsukan Al-Quran, padahal tidak. Tidak ada bukti bahwa kami memalsukan, kami punya Al-Quran palsu. Tidak ada bukti. Maka saya punya bukti. Saya tulis tokohnya. Tokoh Syiah saya tulis, yang bicara itu, yang saya wawancara itu saya tulis. Di situ saya ketika wawancara dibawa ke ruangannya. Dia pimpinan yayasan ya. Dibawa ke tapi ini jangan dipublikasi ini. Untuk di sini aja ya. Untuk konsumsi di sini aja. Ya. Saya masuk ruangannya, kemudian diajak ngobrol-ngobrol. Di situ saya disodori kertas dalam print out yang sudah di layout. Saya judulnya lupa. Zaman dulu kan nggak seperti sekarang. HP itu kamera ya. Dulu HP jadul, Nokia itu kan. HP Nokia. Jadi saya pakai alat rekam sendiri, bawa kamera sendiri. Tapi saya bawa di tas.
tas ransel, tidak saya keluarkan di situ. Tapi saya sudah izin wawancara. Keperluan saya wawancara bukan untuk disertasi Prof Baharun, bukan, tapi untuk skripsi saya. Ya. Ini juga hitung-hitungan takiyah. Ya. Kalau Syiah takiyah ya Sunni pun bisa takiyah kan gitu. Saya takiyah juga. Akhirnya ngobrol-ngobrol, saya disodori print out. Ini loh, jangan Syiah saja yang dituduh memalsukan Al-Quran, Sunni itu memalsukan Al-Quran. Terus saya tanya, Ustadz, kalau begitu enggak ada Al-Quran yang asli. Lo ada, di mana? Nanti dibawa oleh Imam Mahdi. Enggak yang sekarang, yang mushaf yang kita baca ini semua palsu katanya. Palsu. Banyak dikurangi oleh Utsman bin Affan. Jujur sekali ini. Seperti halnya tertulis dalam kitab-kitab Syiah. Dan ini 4 mata. 4 mata. Ini mahal ya. Mahal. Makanya jangan dipublikasi. Dan saya ceritakan semua ke Prof Baharun. Cerita ke Prof Baharun, wah ini data penting. Tapi oleh Prof Baharun tidak saya masukkan ke disertasi. Nanti saya analisis. Jadi saya ketika nulis opini di Republika itu, saya judulnya ukhuwah, ya, akidah dan ukhuwah kalau tidak salah ya. Judulnya Syiah dan ukhuwah. Saya mengajak orang Syiah untuk berukhuwah, ya, berukhuwah. Tapi dengan syarat, Syiah kalau mau berukhuwah harus terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Salah satu yang ditutupi adalah data tadi tentang Al-Quran, isu Al-Quran. Lanjut cerita tadi ya, setelah dia menyodorkan, dia kesimpulannya Al-Quran, termasuk dia menuduh Imam Suyuti. Imam Suyuti itu sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu tahrif, ada tahrif dalam Al-Quran. Jadi menuduh Imam Suyuti. Kemudian kalau begitu bagaimana? Kita itu sedang di masa ghaibah. Nah, itu masa ghaib. Ghaibnya Imam Mahdi. Maka boleh kita baca mushaf. Dan termasuk berpahala baca mushaf yang palsu ini. Ya, kata dia seperti itu. Cuma dia cerita begini. Ini buku mau saya terbitkan tapi dilarang oleh ustadz-ustadz. Tokoh-tokoh, maksudnya tokoh-tokoh Syiah. Kenapa ustadz kok dilarang? Kalau buku saya ini terbit, maka Sunni di Indonesia itu akan rame. Nah, itu kan bisa dihebohkan itu. Akhirnya saya minta, Ustadz boleh nggak saya fotokopi? Jangan, gitu. Nggak boleh. Saya pun nggak sempat. Saya sempat baca sekilas, pegang itu, ya, tapi tidak sempat foto. Ya, tidak sempat foto karena tidak boleh sama dia, tidak boleh. Dan itu saya masukkan ke tulisan saya di Republika. Ya. Kemudian di Republika saya tutup dengan kalimat Sunni dan Syiah itu sebetulnya bisa rukun meskipun beda rukun. Ya, kan tulisannya Prof Baharun itu. Saya kutip. Syiah dan Sunni bisa berukhuwah asalkan dengan syarat masing-masing terbuka. Jika ada yang disembunyikan, maka tidak akan terjadi ukhuwah. Itu kalimat terakhir saya. Artinya Syiah harus rela membuang keyakinan doktrin takiyah kalau mau berukhuwah. Kalau masih bertakiyah maka selamanya ukhuwah tidak ada. Itu. Ternyata besoknya sudah nggak ada polemik lagi. Ya, sebetulnya ada dari Syiah penulis lain tapi tidak diterima oleh Republika karena sudah cukup. Dianggap cukup tahun 2013. Nah, pasca tahun 2013, nah di sini kalau dalam penelitian Prof Baharun itu tipologi Syiah itu ada 3, ya kan? Yang sering disampaikan. Ada Syiah ideologis, itu Syiah yang kafah. Ya, kemudian ada Syiah politis. Syiah ini ikut-ikutan politik karena
terpengaruh narasi Khomeini anti Amerika jadi Syiah. Ya, padahal Sunni sebetulnya. Ada Susi. Ya, Susi ini kaki kanan Sunni, kaki kiri Syiah. Dan itu saya temukan di Bangil. Saya temukan di Bangil. Saya wawancara, ini bukan tokoh, tapi orang, pengusaha bangunan, orang kaya. Dia sampai berkomentar, saya ini kalau subuh kunut itu kan Syafi'iyah. Tapi kalau Khomeini datang ke Indonesia, saya cium tangan dan kakinya. Lalu saya tanya, berarti Bapak ini ikut Sunni apa Syiah? Ya. Bingung dia jawab. Bingung. Saya dilahirkan dari keluarga yang Syafi'iyah. Karena keluarga habaib kan Syafi'iyah kan gitu. Saya dari keluarga Syafi'iyah. Saya tarawih begini, saya tahlil. Ya kita tahu itu Sunni. Tapi saya mengikuti ritual-ritual Asyura gitu katanya. Saya menghadiri peringatan Haul Khomeini. Saya ceritakan kepada Prof Baharun, kesimpulan Prof Baharun, dia Susi, Sunni dan Syi'i. Kata Prof Baharun, banyak tipologi orang seperti ini. Ya, separuh Syiah, separuh Sunni, itu bingung, confused, bingung antara Sunni dan Syi'i. Ya, Syiah oke, Syiah yes. Ya, ada juga tipologi Susi ini yang mengambil mut'ahnya saja dari kalangan pemuda. Dan saya dapat cerita di Kota Bangil juga, pemuda-pemuda tahun 80-an, tahun 90-an itu pergi ke beberapa tempat nakal, orang-orang nakal itu untuk menunaikan ibadah nikah. Ya, nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah. Jadi mereka ini orang-orang Sunni, pemuda-pemuda Sunni, tapi sangat awam, enggak ngerti agama, enggak ngerti ilmu syariat. Begitu ada narasi-narasi Syiah, mereka tertarik. Terutama narasi tentang nikah kontrak. Mereka tertarik. Ketika mereka kawin kontrak, maka dijelaskan ini mut'ah. Mut'ah itu begini. Ada fadilahnya. Barang siapa mut'ah sekian kali dapat ini. Sudah masuk doktrin Syiahnya, tapi tetap dia Sunni. Nah, ini tipologi Susi. Ya, diambil separuh-separuh saja. Ya, separuh Sunni, separuh Syi'i. Nah, pasca 2013. Nah, tahun 2000. Nah, sekarang bicara tahun belakangan, banyak perkembangan. Artinya pasca peristiwa Sampang. Sampang itu kayaknya peristiwa waktu itu ya. Sebelum Sampang sudah banyak terjadi konflik-konflik di beberapa daerah Jawa Timur. Dan saya sebetulnya sudah memperkirakan itu. Kalau seperti ini akan terjadi terus. Ternyata Sampang terjadi. Sepertinya ini dugaan saya Sampang ini puncaknya. Kayaknya sudah enggak, orang Syiah enggak tahu kalau terjadi dinamika terbaru ya. Mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun terakhir tidak terjadi seperti yang di Sampang itu. Sebab saya amati pasca peristiwa Sampang itu ada dinamika baru dari misi Syiah. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sampang itu terakhirlah Syiah itu terbuka ya dan terang-terangan. Pasca itu tidak terjadi kayaknya. Wallahu alam pasca pemilu nanti ya, kita nggak tahu. Dinamika politik itu kadang-kadang mengikuti dinamika dakwah Syiah. Biasanya begitu juga, mengikuti dinamika itu. Sebab apa? Indikasi sangat kuat. Indikasi bahwa pasca peristiwa Sampang, misi Syiah itu lebih kepada intelektual dan kajian-kajian ilmiah serta aktivitas politik. Jadi aktivitas politik praktis maksudnya, masuk partai, menjadi anggota DPR dan sebagainya. Dan lebih fokus pada aktivitas intelektual. Indikasinya tahun 2012 berdiri sekolah tinggi pertama Syiah di Jakarta, yaitu Sekolah Tinggi Filsafat
Islam Sadra. Sadra ini dari nama Mula Sadra. Mula Sadra ini seorang ahli filsafat, ya, ahli filsafat Syiah yang banyak dipengaruhi oleh Ibnu Arabi. Jadi sekolah tinggi ini sangat serius sekolah tinggi ini. Jurusannya adalah filsafat Islam dan Al-Quran dan tafsir. Jurusannya cuma 2. Sampai sekarang pun jurusannya 2. Dan ini luar biasa kajian-kajiannya, kerjasama internasionalnya. Guru-guru besarnya itu dari Iran, dari Amerika, dari India. Ini kecil, sebetulnya kecil. Kampusnya kecil. Setiap tahun mahasiswanya cuma 80 setiap tahun. Sedikit. Kalau Darul Lugha, saya ngajar di Darul Lugha, mahasiswanya setiap tahun itu 2000, 1000. Ya. Paling sedikit tahun itu 700 setiap tahunnya. Nah, ini sekolah tinggi filsafat Islam itu 80. Ternyata memang kampusnya kecil. Saya penasaran sebetulnya, pengen ke sana, ya. Tapi kalau ke beberapa ICC, ya. Jadi misi dan gerakan Syiah itu dikendalikan oleh ICC sebetulnya. ICC itu Islamic Culture Center di Jakarta. Di Jakarta, yaitu semacam pusat kebudayaan dan penelitian yang dimiliki secara resmi oleh pemerintah Iran. Berarti kalau milik pemerintah Iran di bawah kedutaan besar. Saya pernah masuk sekali sana, ya, di lantai pertama. Karena saya pernah setahun di Jakarta, tinggal tidak jauh dari kantor ICC ini di Jakarta Selatan. Ya, saya pernah iseng-iseng masuk ke sana untuk membaca beberapa buku-buku, ya biasa-biasa aja. Kemudian saya hubungi Prof Baharun, Prof saya masuk di sini. Cuma ente ke lantai 2 kata Prof Baharun. Tanya di situ ke resepsionisnya cari Husainiyat. Nah, saya ikuti. Pak, Husainiyat ada di mana? Oh, di lantai 2 Pak. Ini. Ternyata apa Husainiyat? Musola, tempat sholat. Ya, Husainiyat itu tempat sholat di situ. Oh, ini musola. Di situ sudah disediakan apa? Tempat sujud, ya, dari tanah di situ. Ternyata sudah disediakan di sana. Tapi saya nggak sholat, hanya tahu saja di situ. Saya cuma sebentar kemudian balik lagi ke lantai dasar untuk membaca buku-buku. Ya, buku-buku yang ada di lantai dasar ternyata banyak yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Arab itu di lantai 3 atau berapa gitu. Ya, saya tidak sampai ke sana, ya, nggak berani karena sendirian. Pernah ada acara peringatan seminar Khol dalam rangka Khol Khomeini. Ya, Khomeini. Itu pernah saya pengen masuk sama teman saya, tapi teman saya nggak berani. Padahal saya sudah pengen masuk situ. Tahun 2007. Saya hampir setahun tinggal di sana. 2007. Akhirnya nggak jadi, eman. Tapi saya ikut peringatan Khol Khomeini di Universitas Brawijaya Malang, dan itu plakatnya, wah, itu tahun itu ya. Nah, makanya ini sebelum peristiwa Sampang, itu plakat dan bannernya besar sekali di kampus. Kalau sekarang mana berani, mana ada Syiah yang seperti itu mengadakan. Ini ritual besar, dan tamunya yang hadir itu dari Iran narasumbernya. Jadi Khol Khomeini dikemas dalam bentuk seminar. Jadi setelah seminar ada doa-doa di situ, semacam tahlilan gitu ya. Kirim doa, saya ikut di situ. Dan hadirnya luar biasa banyak. Saya amati siapa yang hadir di situ. Oh, ada orang Sunni yang hadir, ada tokoh Sunni yang hadir. Saya tahu semua situ. Siapa saja yang hadir situ, undangan. Karena dulu itu sangat bebas. Kalau sekarang tidak bebas, tidak mungkin. Saya tidak yakin Syiah bisa mengadakan seperti itu zaman sekarang. Tidak bisa. Heboh nanti. Tahun-tahun itu masih bisa. Jadi ketika saya pulang, ya, saya main-main ke Brawijaya, situ kebetulan ada Khol, sengaja memang saya hadir bersama teman saya. Khol Khomeini di situ. Dan ini semua dikendalikan oleh ICC, termasuklah sekolah tinggi tadi. Tapi sekolah tinggi ini resmi, legal Indonesia ya.
Tapi kalau ISIS ini di bawah kebudayaan kedutaan, di bawah kedutaan Iran. Nah, STFI ini luar biasa, jurnal-jurnalnya, kajian-kajiannya, ya, kemudian buku-buku yang diterbitkan itu luar biasa, kajian-kajian filsafat, ya, sehingga misi dan gerakan Syiah pada 10 tahun terakhir ya pasca peristiwa Sampang itu lebih kepada gerakan-gerakan intelektual, ya, gerakan-gerakan intelektual. Jadi kegiatan-kegiatan akademik diperbanyak. Misalnya jurnal, ada jurnal Al-Huda saya punya. Kemudian buku, riset-riset penelitian, ya, melahirkan sarjana-sarjana filsafat, ya, dan pengiriman mahasiswa ke Iran. Ini masih ini pengiriman mahasiswa ke Iran di situ. Kemudian di samping juga ada gerakan-gerakan ke politik praktis, masuk ke partai politik, ya, seorang tokoh Syiah Jalaluddin Rahmat itu masuk ke salah satu partai politik, dan ada beberapa tokoh Syiah yang masuk ke partai politik dan mungkin ormas. Nah, ini yang kita nggak tahu. Saya waktu ketemu itu 4 mata itu cerita banyak. Saya juga heran, Ustadz pimpinan ini kok jujur sekali dibuka belak-belakan kepada saya, ya. Apakah saya itu sudah benar-benar dianggap masuk Syiah ini? Karena belak-belakan. Salah satunya adalah mengomentari NU dan Muhammadiyah. Ya, kata dia, NU dan Muhammadiyah itu sudah kami obrak-abrik. Saya ingat bahasanya dan saya laporkan ke Prof Harun. Prof, dia ngomong mengobrak-abrik NU Muhammadiyah. Oh begitu ya. NU Muhammadiyah itu kita obrak-abrik. Ikhwan kita ada di sana, baik di NU maupun di Muhammadiyah. Tahun 2005. Saya ketemu itu tahun 2005. Nah, itu yang harus ditelisik, benar apa tidak. Obrak-abriknya itu kayak apa? Jadi kita sampai sekarang juga nggak tahu. Jangan-jangan iya. Karena Syiah ini gerakannya luar biasa. Ya. Kalau masuk ke partai politik itu terang-terangan. Nggak tahu kalau masuk ormas. Ini yang saya sendiri juga belum yakin betul, ya, belum yakin betul. Tapi seperti apa ya? Orang, mohon maaf, orang kentut, ya, ada baunya itu. Tapi siapa yang mengeluarkan bau ini nggak diketahui. Tapi ada, ini pasti kentut, ya. Tapi kita nggak bisa membuktikan begitu. Ada indikasi dalam satu ormas ini, ada indikasi ini Syiah, tapi siapa kita nggak bisa membuktikan. Makanya saya ingat ini tokoh ini, ya, dan gerakan ini. Maka kalau saya boleh menambah tipologi, ya, karena ada perkembangan di sini. Kalau Prof Baharun itu ada Syiah ideologis, ada Syiah politis, ada Susi. Kalau boleh Al-Fakir menambahkan, ada Syiah intelektual. Syiah intelektual. Tokohnya Mullah Sadra. Mullah Sadra ini akidahnya Syiah Imamiyah. Tapi dalam kitab-kitabnya, tulisan-tulisannya itu full tentang tasawuf dan tentang filsafat. Saya cari tentang aqaidnya, ya, tentang fikihnya, apakah fikih Ja'fariyah, Imamiyah, tidak ada. Tidak ada. Bahkan kalau bicara tentang metafisika, filsafatnya agak-agak nyerempet ke para filosof-filosof macam Ibnu Sina, Al-Kindi. Seperti itu, agak nyerempet ke sana, agak kutipan. Bahkan ada kutipan-kutipan dari Ibnu Arabi. Sehingga Syiah Imamiyahnya ada di mana? Syiah Imamiyahnya ada dalam pengakuan, dalam biografinya saja. Dalam kitabnya tidak ditemukan. Ya, sampai begitu, ya. Nah, ini mungkin tipologi Syiah intelektual. Mungkin di Indonesia itu yang seperti Mullah Sadra ini Syiah intelektual. Kalau dicari akidahnya itu kita nggak tahu, fikihnya Syiah itu kita nggak kenal. Tapi pikiran-pikiran tentang
filsafat, tentang intelektualisme, ini bau-bau Syiah, merujuk kepada tokoh-tokoh Syiah. Nah, ini berarti Syiah intelektual. Tapi bisa jadi yang demikian ini juga Sunni. Sebab yang masuk sekolah tinggi ini, sekolah tinggi filsafat Islam Sadra, tidak hanya kader-kader Syiah, pemuda-pemuda Syiah, yang Sunni banyak. Organisasi mahasiswa ada di sini, ada HMI, ada PMII, ada di sana. Dan banyak ya, yang Sunni banyak yang kuliah di sana. Nah, nanti akan apakah menjadi Syiah intelektual? Ya, Syiah intelektual belum tentu jadi Syiah ideologis. Ya, belum tentu. Jadi segi intelektual saja dibaca, dari segi intelektual kita bisa membaca itu Syiah. Dan ini banyak yang seperti ini, seperti pengiriman mahasiswa ke KUM. Itu di sana ada Universitas Internasional Mustafa, Al-Mustafa. Nah, ini universitas internasional Al-Mustafa, dan banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di sana. Dan banyak mahasiswa di sana mengambil program studi atau jurusan filsafat Islam. Karena kajian filsafat di sana sangat maju, kajian filsafat di Iran itu sangat maju sekali. Maka ini yang dikembangkan di Sadra itu, STFI Sadra Jakarta itu yang dikembangkan filsafat. Ya, kajian-kajian tentang filsafat. Nah, oleh karena itu Syiah intelektual ini kajiannya apa kalau begitu, wacana atau isu yang dikembangkan? Syiah intelektual ini berkembang pasca peristiwa Sampang atau sejak berdirinya sekolah tinggi ini, STFI Sadra. Sejak berdirinya ini maka berkembang Syiah yang tipologinya Syiah intelektual, ya. Kalau dalemannya apakah bisa jadi ideologis, bisa jadi susi, atau bisa jadi memang Sunni, ya, kita nggak tahu. Nah, kajian atau narasi-narasi isu yang dibawa oleh Syiah intelektual itu filsafat Islam. Kemudian sejarah, ada beberapa buku sejarah yang dalam sejarah ini biasanya penulis Syiah melakukan klaim-klaim bahwa Wali Songo itu Syiah, bahwa Islam yang datang ke Nusantara itu yang pertama kali itu adalah Syiah, bahwa NU itu juga separuh Syiah, separuh Sunni. Ya, ini klaim-klaim dari aspek historis sejarah di situ. Kemudian isunya adalah menulis tentang isu-isu radikalisme. Jadi saya sudah baca jurnal-jurnalnya tentang radikalisme ditulis oleh mahasiswa Syiah ini. Kemudian isu-isu toleransi, saya juga baca beberapa tulisannya tentang isu toleransi, radikalisme, deradikalisasi. Isunya ini berkembang. Sudah nggak ada, justru ini sebaliknya. Ini kayaknya sebalik dari tahun 80-an. Kalau tahun 80-an ditanya, kenapa kamu lakukan pengeboman gereja? Saya terbakar oleh pidatonya Khomeini, teroris, jadi teroris. Tapi di sini Syiah intelektual sini memerangi terorisme. Sebaliknya. Ya. Justru yang diangkat isu-isu toleransi, bahkan pluralisme. Maka di sini bertemu dengan Islam liberal itu di sini. Isunya di sini. Isu bersama, ada isu bersama antara Syiah dengan, dan tokohnya ini Jalaluddin. Jalaluddin ini ada buku tentang pluralisme dan saya baca. Buku tentang pluralisme Jalaluddin Rahmat. Ada tokoh yang mu'allaf ya di Iran. Ya, dia seorang Jerman masuk Islam, tinggal di Iran jadi Syiah. Itu juga menulis tentang pluralisme agama. Saya baca bukunya. Dan dia adalah Syiah Imamiyah. Seorang ilmuwan, seorang dosen dari Jerman. Nah, narasi-narasi ini, Sadra yang dikembangkan oleh STFI Sadra ini, narasi-narasi baru, isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer. Sudah tidak bicara kalam, sudah nggak bicara fikih, sudah ditanggal isu-isu yang seperti ini. Justru bicara ontologi, metafisika, dan mereka merasa mereka ada di atas kalau sudah bicara tentang isu ini. Ya, sudah di atas. Saya baru-baru ini juga tidak tahu Syiah apa Sunni. Yang jelas dia kuliah di Iran. Ya, kemudian narasi-narasinya membela
tokoh-tokoh Syiah di situ. Saya juga nggak langsung menuduh Syiah, tapi saya tulis dalam dialog di media sosial itu, saya tulis sebetulnya narasi demikian ini narasi yang mengarah kepada keberpihakan kepada Syiah sebagai sebuah aliran, ya. Karena narasinya itu klaim Ibnu Sina itu Syiah, ini Syiah, bahkan macam-macam tokoh-tokoh itu diklaim sebagai Syiah. Jadi main klaim seperti itu, main klaim di situ. Dan mereka pernah belajar sebelum ke Iran, belajar di Sadra, STFI Sadra, tidak sampai selesai, kemudian pindah melanjutkan studinya ke Iran di Al Mustafa University. Dan ini tantangan kita. Mereka Syiah intelektual ini bergerak di dunia intelektualisme. Sampai-sampai yang anak Iran ini, yang mahasiswa Iran ini menantang saya untuk melakukan perdebatan. Saya bilang begini, kalau debat jenis kelaminnya harus jelas dulu. Jenis kelamin saya buka sekarang. Saya Sunni Syafi'i. Sekarang jenis kelamin kamu apa? Tidak jawab. Tidak jawab. Kalau dia Sunni ya kita ladeni, ya. Kalau dia Syiah saya ladeni juga. Kalau mengaku, ya sayangnya malu-malu jenis kelaminnya ditutup. Jangan, akhirnya apa narasi saya? Jangan-jangan ini Mbak Susi punya dua jenis kelamin, punya farji dan punya dzakar. Saya sebut itu. Nah kalau begitu kan repot. Saya nggak mau tengkar sama bencong. Ana rojulun wa anta rojul, baru kita tengkar. Kalau sama bencong ya percuma kan begitu. Saya malah lari duluan sama bencong. Akhirnya nggak terjadi. Awalnya isu yang diangkat adalah ontologi. Ontologi dalam filsafat. Filsafat itu ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Ontologi membahas tentang konsep wujud. Konsep wujud mula sadra. Saya bicara tentang maratibul wujud indal Ghazali. Ya, saya tahunya Imam Ghazali. Saya nggak tahu sadra tak gitu. Nggak tahu mula sadra. Saya tahunya Imam Ghazali karena saya Sunni. Biasanya orang tahu sadra, nggak tahu Ghazali itu biasanya Syiah tak gitu kan. Biasanya orang Syiah. Dia juga saya pancing untuk membuka jenis kelaminnya. Nggak kebuka juga, ya sudah. Ya, nggak mau buka sarungnya. Padahal saya sudah buka sarung ini. Dia nggak buka sarung gitu loh. Jangan-jangan di balik sarung ada begitu. Jadi narasinya seperti itu. Ketika dia menulis argumentasi atau konsep wujud mula sadra, saya bilang, "Loh ini Sunni. Ini Sunni. Ini tradisi Sunni. Bahkan ini kayaknya dekat dengan Ibnu Arabi dah sih gitu kan. Dekat dengan Ibnu Arabi. Dan bisa dekat dengan Imam Ghazali. Maka sebelum sadra antum harus bicara Ghazali dulu. Jangan ujuk-ujuk ke sadra. Yang sebelumnya itu siapa bicara konsep wujud? Ghazali dulu, tak gitu kan. Ya. Karena ketika dia bicara konsep wujud, loh ini Sunni kan. Artinya apa di sini? Artinya kalau Syiah itu melakukan klaim, maka saya juga bisa melakukan klaim. Ternyata filosof Syiah sekelas Mula Sadra bicara ontologi itu tidak orisinil. Masih copy paste. Nah ini yang harus diteliti. Sebagai seorang mahasiswa Anda seharusnya meneliti. Saya buka Ibnu Arabi, saya buka Imam Ghazali. Loh ini loh konsep wujudnya. Ya. Maka harus dibuka lah ini. Jangan-jangan ini Mula Sadra ini
melakukan copy paste terhadap tokoh-tokoh Sunni, kemudian diolah dengan pemikiran-pemikiran Mullah Sadra. Pemikiran Mullah Sadra memang luar biasa. Ada sumbangan juga terhadap dunia intelektual sains, ya. Ada sumbangan juga, dan ini harus diakui, ya. Perlu diakui. Ini adil. Saya bilang begitu. Saya ambil juga kalau Mullah Sadra ini ada kebenaran. Kenapa tidak? Saya tidak melulu Imam Ghazali saja, tapi kalau Mullah Sadra ada hak di situ, kenapa tidak? Dan itu berfaedah untuk ilmu pengetahuan, kenapa tidak? Saya ambil dan saya akui gitu, ya. Maka saya melakukan klaim Mullah Sadra ini meniru tokoh-tokoh Sunni, filosof-filosof Sunni. Wah, perdebatannya panjang, kemudian akhirnya klaim saya pertahankan bahwa Syiah itu hanya berhenti pada sampai kalam saja, sampai teologi. Di atas teologi, ya, ketika bicara ontologi, konsep wujud, metafisika, Syiah itu kesulitan, ada kebuntuan untuk sana. Ya, kalam itu ya akidahnya itu, akidah Syiah, Imamiyah itu berhenti sampai di sana. Ketika bicara ontologi, makanya kenapa sih Ali Syariati, ya, itu kan Syiah, tapi dikejar-kejar oleh orang-orang Syiah, orang-orang akhbari, Syiah akhbari Iran itu, ya. Kemudian Mullah Sadra, dia Syiah Imamiyah, tapi kok metafisiknya kok dekat dengan Sunni, ontologinya kok dekat dengan Sunni. Jangan-jangan memang teologi Syiah itu tidak mampu untuk ngangkat kalamnya sampai ke tingkat tinggi, berhenti sampai kalam, berhenti sudah, selesai, kholas. Tradisi itu dipunyai oleh Sunni, yang ontologi, yang metafisika ini dipunyai oleh Sunni. Wah, akhirnya dia bicara kayaknya antum ini kok seakan-akan pakar dalam bidang ini, tapi kok salah gitu loh. Ya, tunjukkan kesalahan saya gitu kan. Ya, ngajak perdebatan di ruang Zoom. Ya percuma kalau di ruang Zoom. Saya laki-laki, di situ waria. Saya laki-laki begitu. Ya cukup perdebatan kita sampai di sini. Artinya ini adalah perkembangan baru dari Syiah, dan saya amati tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh Syiah itu dalam tulisan-tulisannya itu bahasan tentang ini. Haidar Bakir itu banyak nulis tentang tasawuf. Tokoh Syiah banyak sekali tentang tasawuf, tentang metafisika, tentang ini. Ya. Saya kira itu bagus. Perkembangan bagus dari Syiah. Kalau itu tidak taqiyah. Ya, kalau taqiyah repot lagi kan gitu. Itu perkembangan bagus. Kenapa? Disitulah kita bisa dakwah, Sunni bisa dakwah kepada Syiah pada aspek intelektual itu. Mereka bicara filsafat, saya bicara filsafat. Mereka bicara ontologi, metafisika, kita bicara metafisika, ontologi. Mereka bicara isu radikalisme, saya bicara radikalisme, konsep Sunni. Ada Imam Ghazali, Al-Iqtisad fil I'tiqad, ya, atau Abu Yamaliki Al-Ghulu. Itu bisa kita pakai, isu kita angkat untuk memberi pencerahan kepada sarjana-sarjana intelektual Syiah. Maka di sini saya kira tantangannya. Jadi tantangan terhadap menyikapi perkembangan Syiah belakangan ini gak cukup dengan fikih, dengan kalam, dengan kalam, gak cukup. Perlu kita meluaskan kajian filsafatnya, pemikiran, sejarah, terutama sejarahnya, dan tasawuf harus kuat di sini. Sebab kalau tidak, maka mereka akan melakukan klaim semuanya. Ibnu Sina sudah diklaim, sudah dianggap, sudah diresmikan sebagai filosof Syiah. Nah, bagaimana kita mengkaji Ibnu Sina? Ya. Ibnu Sina banyak sumbangan terhadap sains dalam bidang kedokteran, dalam bidang matematika, astronomi ada. Nah, ini bagaimana? Mereka orang-orang intelektual Syiah itu sudah maju di sana, sudah langkah maju di sana. Ini kalau kita nggak imbang, ya sampai saat ini bisa kita imbangi lah. Artinya kalau ini tidak ada orang yang mengimbangi, maka
tradisi Sunni akan diambil oleh Syiah. Sebagaimana terjadi tradisi Mu'tazilah diambil oleh Syiah. Syiah itu tidak punya tradisi ilmu, tradisi berpikir intelektual, akal, menggunakan akal. Maka kalamnya itu kan mirip dengan Mu'tazilah. Takdimul akal ala nakal. Itu Mu'tazilah. Syiah juga demikian sebetulnya. Maka saya beli buku-buku tentang Syiah dari tokoh-tokoh Syiah itu banyak bicara akal. Jangan-jangan ini pertemuan dengan Mu'tazilah. Artinya Syiah sudah mengambil tradisi rasionalisme berpikir Mu'tazilah diambil dan diklaim oleh Syiah. Dan ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Nanti kita hanya tersisa kalam dan fikihnya. Jangan itu. Jadi kalam kita perkuat, fikih kita perkuat, dan itu sudah banyak. Tapi filsafatnya juga harus kita kuat. Pengetahuan tentang filsafat, baik itu filsafat baratnya, filsafat syiahnya, filsafat sunninya, itu kalau bisa kita kuasai ya untuk menghadapi dakwah. Ini saya kira dakwah Syiah itu sudah ada medan pertempurannya, ada di sini ya. Pertempurannya, peperangan sudah bukan seperti zaman tahun 80 atau 90. Saya kira itu dari Al-Fakir, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.